Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tasya Aulia Ramadhani dan Latifah Satriyanti akan menjelaskan tentang jurnal Supercritical Fluid Extraction of Gamma Phyrons from Amyphis naga fruit. Yang artinya tuh ekstraksi cairan superkritis gamma phyrons dari buah Amyphis naga. Selanjutnya, berikut adalah jurnal kami. Jadi, Amyphis naga itu termasuk dalam famili Apiaceae. Amyphis naga dikenal dengan beragam nama termasuk gulma bishop, gulma atau herba, kela, dan tusuk gigi. Persiapan buah Amyphis naga seperti teh yang dibuat dari biji hancur atau bubuk. Secara tradisional telah digunakan di Timur Tengah untuk meredakan nyeri saluran kemih yang berhubungan dengan batu ginjal dan untuk mendorong jalan batu. Visnagin dan kaolin termasuk di antara senyawa utama buah Amyphis naga. Kategorinya itu Furanochromones. Banyak khasiat telah dikaitkan dengan Amyphis naga dan konstituennya seperti antibakteri, anti jamur, antivirus, anti diabetes, antiinflamasi, dan neuroprotektif. Efek paling menonjol dari Amyphis naga, ekstrak dan senyawa menjadi perifer dan koroner, vasodilator dan antispasmodik yang melemaskan otot polos, juga bertindak sebagai bronchodilator dan untuk urolithiasis. Visnadin, kaolin, dan visnagin dianggap bertanggung jawab atas aktivitas pemblokiran saluran kalsium, efek vasodilatasi, dan antispasmodik pada saluran kemih. Mungkin dapat menjelaskan penggunaan untuk urolithiasis, bertindak sebagai terapi ekspulsif, sehingga memfasilitasi dan mengurangi waktu untuk lewatnya batu yang lebih kecil. Jadi Khan dan kawan-kawannya itu melaporkan pengurangan kandungan oksalat dan kalsium pada ginjal tikus setelah pemberian persiapan teh Amyphis naga. Selanjutnya itu dalam penelitian ini memakai bahan-bahan sampel buah Amyphis naga dipasok oleh Mepaco Medifood, Pharmaceutical Company Mesir, kaolin dan visnagin standar referensi dibeli dari Sigma Aldich Jerman, metanol dan air tingkah PLC diperoleh dari Merck Jerman. Alatnya itu ada unit ekstraksi cairan superkritis skala lab, ISCO SFX 220, ISCO AS kromatografi cair ultra cepat atau UFLC Shimadzu model Prominence LC20 ADXR dilengkapi dengan auto sabler SIL 20 AJXR dan detektor PDA model Shimadzu SPD M20A Kyoto Jepang. Jadi ada metode percobaannya tuh. Yang pertama tuh metode ekstraksi cairan superkritis. Uji coba optimasi dilakukan pada peralatan SCFF skala lab dengan mengubah atau memperbaiki parameter untuk mendapatkan prosedur ekstraksi yang paling optimal. Parameter ini adalah tekanan, suhu, sama ukuran partikel sampel. Untuk tekanannya itu, tekanan kritis diubah dari 150, 200, 300, 400, dan akhirnya 500 bar bersama-sama dengan memperbaiki suhu dan ukuran partikel di seluruh percobaan. Untuk suhunya, tekanan kritis dan ukuran partikel adalah tetap dengan perubahan suhu kritis dari 35, 40, 45, 50, dan 55 derajat Celcius. Sedangkan untuk ukuran partikel sampel, tekanan kritis optimum dan suhu tetap. Maka ukuran partikel yang berbeda adalah yang digunakan, yaitu buah utuh dan buah yang dihancurkan. 1, 4, 1, dan
0,5 mm. Yang selanjutnya itu pemilihan tekanan optimal. Sampel berat tetap dihancurkan buah amifis naga pada ayakan 1,4 ukuran partikel tetap digunakan untuk setiap percobaan. Diisikan ke dalam kolom ekstraksi 7 mili. Efek dari 5 tekanan ekstraksi yang berbeda, 150, 200, 300, 400, dan 500 bar, diselidiki menggunakan suhu tetap, yaitu 45 derajat Celcius, bersama-sama dengan laju aliran konstan. Dari karbon dioksida terfluidisasi selama rentang waktu tetap 1,5 jam di bawah mode ekstraksi dinamis. Setiap percobaan diulang 3 kali, rata-rata hasilnya dicatat. Kemudian ada pemilihan suhu optimal. Sampel berat tetap dari hancuran buah amifis naga pada ayakan 1,4 mm, ukuran tetap partikel digunakan untuk setiap percobaan. Diisikan ke dalam kolom ekstraksi 7 mili, pengaruh 5 suhu ekstraksi yang berbeda, 35, 40, 45, 50, dan 55 derajat Celcius. Diselidiki menggunakan tekanan tetap, yaitu 200 bar, bersama-sama dengan laju aliran konstan dari karbon dioksida terfluidisasi selama rentang waktu tetap 1,5 jam di bawah mode ekstraksi dinamis. Setiap kondisi diulang 3 kali dan rata-rata dari hasil dicatat. Kemudian untuk pemilihan ukuran partikel sampel yang optimal, dengan cara yang sama dalam setiap percobaan, berat tetap buah amifis naga yang dihancurkan adalah diisikan ke dalam kolom ekstraksi 7 mili. Efek yang berbeda ukuran partikel dari bahan yang digunakan, yaitu seluruh buah itu 1,4 mm, 1 dan 0,5 mm. Diselidiki menggunakan suhu ekstraksi optimum tetap, yaitu 45 derajat Celcius. Tekanan optimum tetap 200 bar, dan laju aliran tetap konstan dari karbon dioksida terfluidasi selama rentang waktu tetap 1,5 jam di bawah mode ekstraksi dinamis. Setiap percobaan diulang 3 kali dan rata-rata hasil dicatat. Yang kedua itu ada optimasi kondisi ekstraksi fluida superkritis. Untuk mengetahui pengaruh tekanan ekstraksi yang berbeda dan pengaruh suhu ekstraksi yang berbeda dengan hasil gamma piron dengan berbagai ukuran partikel yang disebut di atas, ekstraksi tekanan di sekitar optimum yang diperoleh dengan ukuran partikel 1,4 mm, yaitu 150, 200, dan 300 batang. Dan efek ekstraksi suhu di sekitar optimum yang diperoleh dengan ukuran partikel 1,4 mm, yaitu 40, 45, dan 45 derajat Celcius. Diselidiki bersama dengan ukuran yang berbeda. Seluruh buah yaitu 1 dan 0,5 mm. Pengaruh tekanan ekstraksi yang berbeda pada hasil gamma piron dari buah amifis naga pada 3 ukuran partikel yang berbeda. Dalam semua percobaan, sampel berat tetap buah amifis naga dari 3 ukuran partikel yang berbeda, seluruh buah 1 mm dan 0,5 mm digunakan secara terpisah dan diisikan ke dalam kolom ekstraksi 7 mili. 3 tekanan ekstraksi yang berbeda, 150, 200, 300 bar, tetap suhu 45 derajat Celcius, laju aliran konstan dari karbon terfluidisasi dioksida selama rentang waktu tetap 1,5 jam di bawah mode dinamis ekstraksi dipilih. Setiap kondisi diulang 3 kali dan rata-rata hasil dicatat. Kemudian pengaruh suhu ekstraksi yang berbeda pada hasil gamma piron dari buah amifis naga pada 3 ukuran partikel yang berbeda. Dalam semua percobaan, sampel berat tetap buah amifis naga dari 3 ukuran partikel yang berbeda. Seluruh buah 1 dan 0,5 mm digunakan secara terpisah dan diisikan ke dalam kolom ekstraksi 7 mili. 3 suhu ekstraksi yang berbeda, 40, 45, dan 50, tetap tekanan 200 bar, laju aliran konstan dari karbon terfluidisasi dioksida selama rentang waktu tetap 1,5 jam di bawah mode dinamis ekstraksi dipilih. Setiap kondisi diulang 3 kali dan rata-rata hasilnya dicatat.
Yang ketiga itu analisis HPLC dari ekstrak yang diperoleh. Kondisi kromatografi konten gamma pirons dari ekstrak amifis naga diperoleh dengan karbon dioksida superkritis ekstraksi cair dianalisis dengan kromatografi cair, yaitu atau UVLC. Dilengkapi dengan autosampler, detektor PDA, SIL20ACXR, dilengkapi dengan kolom Hipersil C18. Kemudian suhu kolom adalah 40 derajat Celcius. Fase gerak terdiri dari metanol air 50/50%. Laju aliran 1,5 mili per menit. Panjang gelombang deteksi adalah 245 nanometer dan volume injeksi adalah 20 mili. Kemudian persiapan larutan standar, 20 mg helin standar ditimbang secara akurat dan dipindahkan ke dalam 100 mili labu ukur. Helin standar dilarutkan dalam metanol sampai volume. Kemudian sonikasi selama 20 menit untuk mendapatkan konsentrasi 20 mg per dl. Larutan standar disaring dengan jarum suntik 0,45 mm filter sebelum diinjeksi. Kemudian persiapan sampel 15 mg yang diperoleh ekstrak amifis naga ditimbang secara akurat dan dipindahkan dalam labu takar 20 mili. Ekstrak dilakukan dalam metanol sampai volume. Kemudian sonikasi selama 20 menit untuk mendapatkan konsentrasi 75 mg per dl. Solusi yang diperoleh disaring di atas jarum suntik 0,45 mm filter sebelum injeksi. Berikut merupakan grafik dari HPLC kromatografi amifis naga fluida ekstra fluida superkritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Latifah Satriyanti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Next. Berikut merupakan hasil dan pembahasannya, yaitu yang pertama hasil metode pada HPLC. Metode HPLC yang sederhana itu digunakan karena dia tepat, akurat, sederhana, spesifik, dikembangkan untuk menganalisis amifis naga, yaitu kandungan ekstrak cairan superkritis. Nah, pada metode ini dia memungkinkan dalam penentuan kelin dan visnagin secara simultan, yang utama pada gamma pirons ditemukan di amifis naga karena pemisahan yang baik dan resolusi puncak kromatografinya yang baik. Nah, waktu retensi kelin ini didapatkan 6,25 menit. Nah, sedangkan waktu retensi pada visnaginnya itu didapatkan 7,5 menit pada panjang gelombang 245 nanometer. Selanjutnya hasil metode ekstraksi cairan superkritis. Untuk yang pertama pada pemilihan tekanan optimal. Setelah meningkatkan tekanan dari 150 bar menjadi 200 bar pada suhu tetap yaitu 45 derajat Celcius, presentasi ekstrak yang diperoleh itu meningkat dengan peningkatan total gamma pironsnya. Namun pada peningkatan tekanan lebih lanjut yaitu 300 bar, mengalami penurunan presentasi hasil dengan penurunan relatif total pada kandungan gamma pirons dan hasilnya itu menjadi sedikit berlemak. Juga untuk pada peningkatan 400 dan 500 bar itu lebih banyak bahan yang berlemak diekstraksi bersamaan dengan gamma pironsnya. Dari tabel 1 ini terlihat jelas bahwa tekanan yang terbaik itu digunakan pada tekanan 200 bar dengan suhu 45 derajat Celcius dari gamma konten pironsnya dan ekstrak persennya. Dapat kita lihat di sini pada tekanan 200 bar itu dihasilkan serbuk putih kekuningan, pahit, dan berbau khas. Next.
Hasil selanjutnya itu yaitu pemilihan suhu optimal. Pada peningkatan suhu itu dari 35 bar menjadi 45 bar pada tekanan tetap 200 bar, persen ekstrak yang diperoleh itu meningkat dengan peningkatan total kandungan gamma pironsnya dengan penurunan klorofil yang muncul pada suhu 35 derajat Celcius berwarna kehijauan dan menghilang pada suhu 45 derajat Celcius. Namun pada peningkatan suhu lebih lanjutnya itu penurunan presentasi hasil dengan penurunan relatif total gamma pironsnya. Namun bahan lemak itu diekstraksi bersamaan dengan gamma pironsnya ketika suhu meningkat menjadi 50 atau 55 derajat Celcius. Nah, dari tabel 2 ini terlihat jelas bahwa suhu terbaik yang digunakan itu pada suhu 45 derajat Celcius, di mana hasil yang didapatkan itu adalah serbuk putih kekuningan, pahit, dan juga berbau khas. Next. Hasil selanjutnya yaitu hasil pemilihan ukuran partikel sampel yang optimal. Pengaruh ukuran partikel pada sampel terhadap hasil total gamma pironsnya itu pada tekanan 200 bar dan suhu 45 derajat Celcius ditunjukkan pada tabel 3 yang terlihat di bawah ini, di mana terlihat jelas bahwa ukuran partikel yang optimum itu adalah pada ukuran 1 mm. Setelah mengurangi ukuran partikel buahnya, presentasi hasil total dari ekstraksi yang diperoleh itu meningkat karena peningkatan luas permukaan yang dikenai media ekstraksi karbon dioksida superkritis. Namun dengan penurunan ukuran partikel ini lebih banyak lagi bahan yang berlemak yang diekstraksi bersamaan dengan bahan bioaktif utamanya yaitu gamma pirons yang berdampak negatif pada sifat ekstrak yang diperoleh. Nah, ini sangat jelas bahwa dengan ukuran partikel 0,5 mm memberikan hasil tertinggi, tapi secara keseluruhan lebih rendah dari gamma pirons relatif terhadap berat hasilnya. Berikut merupakan dapat kita lihat untuk ukuran 1 mm didapatkan hasil serbuk putih yang kekuningan, berlemak, dan pahit. Next. Selanjutnya, optimalisasi kondisi ekstraksi fluida superkritis. Yang pertama itu ada pengaruh tekanan ekstraksi yang berbeda pada hasil gamma pirons dari buah amifis naga pada 3 ukuran partikel yang berbeda-beda. Nah, dampak dari tekanan yang berbeda ini terlihat jelas, terutama pada penggunaan seluruh buah. Dapat kita lihat pada tabel 4 ini, meskipun bahan bioaktif utamanya itu adalah gamma pirons, terdapat di kulit buah, namun pada tekanan 150 bar itu, tekanan ekstraksi tidak cukup untuk menembus dan mengekstraknya. Nah, setelah meningkatkan tekanannya kembali menjadi 200 bar, peningkatan persen hasil dan gamma konten pirons ini dapat kita amati. Pada peningkatan lebih lanjut dari tekanan ekstraksi, penurunan relatif dalam persen hasil dan gamma konten pironsnya seperti yang dapat kita lihat pada tabel 4 ini. Nah, dengan penurunan ukuran partikel menjadi 1 mm, persen hasil itu meningkatkan dengan peningkatan tekanan. Persen hasil itu meningkat dengan peningkatan tekanan yang digunakan hingga 200 bar, tetapi hampir sama pada 300 barnya. Namun total gamma kandungan pirons ini maksimum pada 200 bar dan menurun pada 300 bar yang mengungkapkan bahwa 200 bar ini merupakan selektif optimal untuk ekstraksi bahan bioaktif yang diperlukan. Nah, seperti yang dapat ditunjukkan pada tabel 5. Pada tabel 5 yaitu pada tekanan 200 bar ini terdapat hasil yang putih kekuningan, agak berlemak, pahit, dan berbau khas. Next. Selanjutnya, setelah penurunan lebih lanjut dari ukuran partikel menjadi 0,5 mm,
persentase dari hasil itu meningkat dengan peningkatan tekanan yang digunakan yang mungkin disebabkan oleh luas permukaan yang tinggi. Tersedia untuk ekstraksi pada pengurangan ukuran, namun total gamma kandungan pirons itu lebih rendah relatif terhadap persen hasil yang mengungkapkan bahwa pengurangan ukuran itu memungkinkan ekstrak dari bahan non-aktif lainnya itu mengakibatkan pengenceran total hasil seperti yang ditunjukkan di tabel 6 ini. Next. Selanjutnya, pengaruh suhu ekstraksi yang berbeda pada hasil gamma pirons dari buah amifis naga pada 3 ukuran partikel yang berbeda-beda. Dari tabel ini, setelah menggunakan suhu yang berbeda-beda pada ukuran partikel yang berbeda-beda juga, persen hasil itu meningkat menjadi optimal dari suhu 45 derajat Celcius, kemudian menurun lagi pada suhu 50 derajat Celcius dengan penurunan jaminan di gamma konten spironsnya. Nah, pada tabel 7 itu terlihat bahwa merupakan tabel pengaruh suhu yang berbeda terhadap hasil gamma pirons untuk seluruh amifis naga, seluruh buah-buah dari amifis naga. Dapatkan hasil pada suhu 45 derajat Celcius itu, hasil yang didapatkan merupakan serbuk putih kekuningan, pahit, bau dan berbau khas. Untuk tabel 8-nya itu merupakan tabel pengaruh suhu yang berbeda terhadap hasil gamma pirons dari buah amifis naga dengan ukuran 1 mm, di mana pada suhu 45 derajat Celciusnya itu dihasilkan putih kekuningan, sedikit berlemak, dan pahit juga berbau khas. Untuk tabel 9-nya itu merupakan tabel pengaruh suhu yang berbeda terhadap hasil gamma pironsnya dari buah amifis naga dengan ukurannya itu 0,5 mm. Untuk hasil suhu 45 derajat Celciusnya itu yaitu putih kekuningan, berlemak, pahit, dan berbau khas. Next. Baik, untuk kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh di bawah kondisi yang berbeda dipelajari berkisar antara 0% sampai dengan 6,8%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, suhu, dan ukuran partikel buah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dan sifat ekstrak yang diperoleh dengan teknik ekstraksi CO2 superkritis. Nah, di sisi lain, suhu dan tekanan juga berpengaruh signifikan terhadap kandungan gamma pirons dari ekstrak yang diperoleh. Untuk ukuran partikel buah juga berpengaruh nyata terhadap kandungan gamma pironsnya dari ekstrak yang diperoleh. Semakin kecil ukuran partikel buah yang dihancurkan, semakin banyak juga persentase hasil yang akan kita peroleh nanti. Namun dengan penurunan ukuran partikel, sifat lemak ekstrak itu dapat meningkat secara signifikan yang pada gilirannya dapat menurunkan kandungan bioaktif total dari gamma pirons. Juga terhadap persentase hasil totalnya. Kondisi optimal untuk ekstrak gamma pirons ini dari buah amifis naga itu ditemukan berada pada tekanan 200 bar pada suhu 45 derajat Celcius dalam kondisi dinamis selama 90 menit dengan ukuran partikel yang dihancurkan oleh buah amifis naga itu yaitu 1,4 mm. Nah, dari metode yang disebutkan di atas tadi dan hasilnya sangat jelas bahwa ini adalah pertama kalinya menerapkan metode SCFA, skala pilot untuk gamma pirons dari buah amifis naga. Jadi kita dapat mengatakan bahwa metode ini adalah salah satu metode yang baru. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.